Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Ya, sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Dr. Wahidin MPD dan Ibu Dr. Oke Rosmala Dewi selaku pemangku mata kuliah Organisasi Kepemimpinan dan Manajemen Personal Universitas Islam Nusantara Program Pascasarjana S3. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami akan membahas tentang school branding strategi di era disrupsi. Saya Neni Argaini, mahasiswa Pascasarjana S3 Universitas Islam Nusantara Bandung. Diskusi kita kali ini disarikan dari buku School Branding karangan Fatul Mujib MPDI dan Tutik Saptiningsih MPDI, penerbit Bumi Aksara Jakarta tahun 2020. Sebelum kita membahas lebih jauh, tentu saja kita harus mengerti dulu apa itu school branding. Pengertian school branding. Menurut Kotler, brand is name, term, sign, symbol, or design, or a combination of these intended to identify the goods or service of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitor. Oke, menurut Neumeyer tahun 2003, branding berarti suatu pernyataan mengenai siapa, identitas, apa yang dilakukan atau produk jasa yang ditawarkan, dan kenapa suatu merek layak dipilih atau apa keistimewaannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian disrupsi. Disrupsi adalah perubahan besar dan mendasar seperti ledakan gunung berapi yang meluluhlantakkan ekosistem lama dan menggantinya dengan ekosistem baru yang sama sekali berbeda. Disrupsi menyebabkan 30 sampai dengan 40% pekerjaan lama hilang, berkembangnya kecerdasan buatan, penerapan teknologi nano di berbagai bidang, dan rekayasa genetis jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Disrupsi menyebabkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari lembaga pendidikan kehilangan relevansinya. Nah, kita juga akan membahas sedikit tentang pengertian strategi. Ya. Strategi adalah kumpulan jelas yang terdiri atas analisis, konsep, kebijakan, argumen, dan tindakan yang merupakan tanggapan atas suatu tantangan besar. Strategi yang baik memiliki struktur logika mendasar atau inti. Inti suatu strategi terdiri atas 3 unsur, yang diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Kebijakan penuntun menetapkan pendekatan untuk menangani hambatan yang ditunjukkan diagnosis. Kebijakan koheren adalah kebijakan yang terkoordinasi untuk melaksanakan kebijakan penuntun.
selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya branding sekolah. Yang pertama, brand adalah sebuah identitas yang dibuat oleh orang-orang pemasaran agar memudahkan konsumen dalam memilih sebuah produk. Itu menurut pendapat Sili Agung Wasesa pada tahun 2011. Yang kedua, unsur pembentuk brand. Untuk unsur pembentuk brand, yang pertama identity, yang kedua trust, yang ketiga design, yang ketiga value, yang kelima strategi, logo, marketing, and advertising. 8 unsur yang saya sebutkan tadi itu merupakan total quality education. Sekolah perlu memiliki gambaran yang lengkap tentang dirinya. Gambaran yang lengkap tentang dirinya kita sebut branding, ya. Branding sekali lagi unsurnya adalah identity, trust, design, value, strategi, logo, marketing, dan advertising. Mengapa kita harus membahas atau membicarakan branding saat ini? Karena ada tantangan dalam hal pemasaran sekolah. Tantangan yang pertama adalah bagaimana mempertahankan murid sebelumnya untuk tetap meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya pada pendidikan yang sama, pada lembaga pendidikan yang sama. Kita sudah mafhum ya, bahwa sebuah lembaga pendidikan khususnya swasta terdiri dari beberapa lembaga berikutnya seperti RA melanjutkan ke MI, MI melanjutkan ke MTS, MTS melanjutkan ke MA, atau SD, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya. Yang kedua, brand image sekolah yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Ya, ini masalah serius ya, karena seringkali brand image dibangun oleh pendiri, sementara tidak sesuai dengan kehendak pasar. Yang ketiga, demografi dan tingkat income target pasar yang tidak dapat menjangkau biaya pendidikan. Ya, ada juga karena memang lembaga tersebut ada di pedesaan atau di komunitas yang luas, pendapatan yang sangat terbatas, maka bisa saja bahwa brandnya sudah sangat bagus, tapi pasar tidak menghendaki atau tidak memiliki biaya untuk masuk ke sekolah tersebut. Yang keempat, ya, kurangnya pengetahuan strategic alliance dan budgeting program yang berorientasi pada pemasaran. Ya, ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemasaran sekolah. Berikutnya, kita akan membahas tentang kunci sukses pemasaran sekolah. Biar bagaimanapun, sebuah lembaga pendidikan tidak bisa dikategorikan sukses apabila sebagus apapun lembaga pendidikan tersebut, apabila murid-murid yang bersekolah tersebut menjadi sangat terbatas. Yang pertama, kita harus memahami produk atau jasa bidang pendidikan, baik dari karakter, jangkauan pasar, persaingan, hingga positioning yang ingin dituju oleh brand sekolah atau pendidikan. Caranya bagaimana memahami? Ya tentu saja dengan menggunakan riset ya. Jadi kita mengawali kegiatan-kegiatan selalu dengan riset ya. Jadi bukan berdasarkan asumsi pribadi atau asumsi pemimpin semata. Yang kemudian yang kedua, kita harus memahami target market, yakni calon orang tua murid dan murid dalam memilih sekolah. Lagi-lagi kita harus riset. Pasar maunya kemana? Apakah pasar menghendaki sekolah? Ada beberapa kategori di sini.
Ada sekolah yang bermutu dan orang tua mau mengeluarkan biaya untuk pendidikan bermutu. Ada yang kedua, orang tua ingin sekolahnya mendapatkan pendidikan bermutu, tapi dia tidak punya kemampuan untuk membiayai pendidikannya. Ada juga orang yang tidak peduli dengan mutu, tapi dia punya kemampuan untuk membiayai. Ada juga orang yang tidak peduli mutu, juga tidak punya kemampuan untuk membiayai. Kita harus memposisikan pasar kita yang mana untuk mendapatkan kesuksesan dalam pemasaran sekolah. Yang ketiga, bauran pemasaran sekolah mampu menjawab ekspektasi pasar dengan tepat dan tetap mempertimbangkan pengembalian investasi. Dari pemilihan karakter target pasar kita mau milih di mana? Tentu saja kita juga memang harus mempertimbangkan pengembalian investasi. Perlu diketahui bahwa pendidikan adalah investasi terbesar yang dikeluarkan baik oleh negara maupun oleh pemerintah daerah, juga termasuk oleh orang tua. Ya, biaya terbesar dalam investasinya adalah di bidang pendidikan. Dan kita berharap investasi yang sudah digelontorkan tersebut tentu akan mendapatkan pengembalian pada saat yang tepat. Yang keempat, untuk suksesnya pemasaran sekolah, ya kita harus memiliki perencanaan yang akuntabel, konsisten, dan disiplin dalam menerapkan rencana tersebut ke dalam timeline. Ya, jadi kalau kita gagal membuat perencanaan, berarti kita merencanakan gagal. Kalau perencanaan yang tidak dilaksanakan itu sama saja dengan tidak adanya keberhasilan. Jadi rencana yang akuntabel, konsisten dan disiplin dalam menerapkan rencana-rencana, kita harus benar-benar konsisten dalam pelaksanaannya. Yang kelima, kita memahami dan memanfaatkan momen yang tepat untuk melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan tujuan pemasaran. Kadangkala terjadinya kegagalan dalam pemasaran adalah ketidakmampuan seseorang atau marketing untuk menempatkan posisinya ya dalam memasarkan. Misalnya, orang yang sedang kita prospek itu dia tidak fokus kepada pemasaran produk kita, tapi kita paksakan untuk dia memikirkan tentang produk tersebut ya. Jadi memang dalam hal ini kita harus benar-benar bisa memahami dan memanfaatkan momen yang tepat untuk melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan tujuan pemasaran. Lagi-lagi memang kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan waktu untuk memikirkan kapan kita akan melakukan pemasaran ya. Jangan sampai orang lagi sedang pemakaman kita prospek dia untuk masuk ke sekolah kita misalnya ya. Atau orang yang lagi asik membicarakan tentang sebuah lembaga atau apa, kita tiba-tiba masuk dengan cara pemasaran kita yang tidak tepat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi branding sekolah ya. Penting sekali kita membahas ini. Mengapa? Karena memang inti dari pembicaraan kita bagaimana kita bisa membuat strategi dalam membranding sekolah kita ya. Strategi branding sekolah, karena kalau kita sendiri tidak mengenal lembaga kita, bagaimana pula kita bisa memasarkannya kepada orang lain. Yang pertama adalah kita melakukan riset, mencari wawasan konsumen, menentukan tema atau ide, dan menentukan saluran komunikasi. Ya, tentu saja riset adalah yang pertama. Saya ambil contoh MTS Al-Jihad, kita akan melakukan sesuatu dengan pembiasaan riset. Kemana nih maunya konsumen kita? Terus tema apa yang paling pas dan bagaimana cara kita mengkomunikasikannya? Kemudian yang kedua, kenali keunikan sekolah Anda. Ya. Apa kelebihan dan kekurangan sekolah kita? Terutama keunikannya. Misalnya kita ambil contoh. Sekolah kita keunikannya adalah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya sekolah
apa namanya berbudaya Islam misalnya, atau sekolah yang mengedepankan teknologi, atau sekolah yang anak-anaknya terampil, diterima di sekolah-sekolah unggulan dan sebagainya. Itu kita harus kenali apa sebetulnya kelebihan atau guru-guru dari sekolah kita itu adalah guru-guru yang berkualitas ya, atau murid-muridnya adalah murid-murid yang apa namanya cerdas, terampil dan berbudi pekerti. Kemudian kita lanjutkan dengan yang ketiga, tentukan kompetitor. Ya, kompetitor itu penting ya. Mengapa kita harus apa namanya kita tahu tentang kompetitor kita siapa? Supaya kita bisa memiliki keunggulan komparatif. Misalnya kita ambil contoh sekolah terdekat kita. Sekolah terdekat kita itu apa keunggulannya? Ya, kalau keunggulan dia sudah misalnya di bidang apa yang namanya teknologi, mengapa kita tidak mengambil keunggulan lain, misalnya tentang keterampilan atau tentang apa akhlak atau tentang keunggulan-keunggulan lainnya. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tentukan fokus dan karakteristik brand sekolah kita. Yang kemudian yang kedua, memperluas branding. Ya, memperluas branding adalah kita mensosialisasikan bahwa brand sekolah kita demikian adanya. Nah, kita akan terus memperluas supaya semua orang bisa memahami tentang brand kita. Kemudian pastikan brand bukan hanya sebagai simbol, tapi juga kita akan terapkan dengan sungguh-sungguh melalui penjaminan mutu sekolah. Kemudian yang ketiga adalah apabila dirasakan bahwa branding tersebut perlu dievaluasi, maka kita lakukan rebranding kembali supaya branding yang kita lakukan ini sesuai dengan kondisi objektifnya maupun juga diterima oleh masyarakat. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat desain branding sekolah. Yang pertama, kita menentukan identitas brand, ya. Brand image-nya sekolah kita tuh apa? Kita tentukan, ya. Tentu saja kita berangkat dari visi, misi, tujuan dan target sekolah. Kemudian kita tentukan target pasar yang akan dibidik, ya. Target pasar yang akan dibidik. Kita tidak mungkin juga menjangkau dari A sampai Z. Kesulitan menjangkau siswa dari A sampai Z itu menyebabkan kesulitan kita menetapkan branding sekolah. Jadi kita harus menetapkan apakah kita bermain di di level masyarakat menengah ke bawah atau level menengah atau menengah ke atas, atau tadi kita bermain apakah di sekolah di komunitas orang yang sangat mementingkan mutu dan mau membayar, atau orang yang sangat mementingkan mutu tapi tidak mampu membayar, atau orang yang mampu membayar tapi nggak peduli mutu, atau orang yang tidak peduli mutu juga tidak mampu membayar. Ya, jadi kita harus menentukan target tersebut. Kemudian yang ketiga, guru dan karyawan yang di lembaga kita ini harus benar-benar menjadi brand yang memiliki posisi yang sangat penting. Ya, jadi mereka sendiri adalah sebagai orang-orang yang memang juga termasuk dalam branding ya. Oh, guru Al-Jihad disiplin. Al-Jihad yang dibawa. Dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat, produk dan layanan yang berbeda. Ya, produk dan layanan yang berbeda. Ini bagaimana nih membuat beda ya. Saya terkesan sekali dengan beberapa sekolah yang membranding lembaga pendidikannya, misalnya ada sekolah yang berbasis alam, atau sekolah yang berbasis keterampilan, sekolah yang berbasis akhlak, atau sekolah yang berbasis teknologi atau berbahasa dan sebagainya. Nah, ini kita membuat layanan yang berbeda ini. Bagaimana caranya? Kita harus mencari sesuatu yang berbeda untuk mendesain branding sekolah kita. Kemudian yang kelima adalah bagaimana mengkomunikasikan untuk aktivasi brand baik eksternal maupun internal agar menstimulasi ya pembelian. Dalam hal ini bagaimana kita bisa mengajak orang-orang untuk bisa masuk ke lembaga kita.
pesan yang tersampaikan dengan baik, memberikan bukti ekuivalen dengan interaksi. Jadi yang kita pasarkan itu harus kita buktikan juga dengan program-program yang ada di lembaga kita, ya. Jadi ada yang mengatakan memberikan bukti bukan janji. Janji harus dibuktikan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh-contoh studi, ya, contoh-contoh kasus branding ya. Kita bisa lihat nih, ya, beberapa sekolah model. Kita lihat di sini ada beberapa sekolah nih. Ada sekolah Al-Azhar Yogyakarta. Ya, dia dengan bilang sekolah prestasi, ya. Itu brandingnya, menjamin sekolahnya menjadi sekolah yang berprestasi. Ini ada Sanggar Anak Alam Salam, ya, sekolah biasa aja, ya. Tentu saja orang jadi bertanya sekolah biasa aja itu bagaimana maksudnya. Jadi kan orang bertanya-tanya, oh biasa aja, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada SD Islam Al-Azhar 28 Solo, sekolah hufaz dan dai, ya. Jadi orang udah langsung ngebrand yo kalau masuk sekolah sana dia akan hafal Quran dan dia bisa menyampaikan dakwah. Kemudian ini ada lagi SD Juara, ya, sekolah unggulan gratis berkualitas menjadi great education for all, ya. Sekolah unggulan tapi gratis, ya, keren itu kan brandednya ya, luar biasa. Kemudian ini ada lagi SD Trirengo, ya, sekolah inspiratif multi branded, sekolah berprestasi, ramah anak dan berwawasan lingkungan, sekolah inklusi, ya, sekolah inklusi luar biasa. Ya. Ada lagi beberapa sekolah lain nih. Ada ISDIT Anak Soleh Sedayu, sekolah tanpa pintu dan dinding, sekolah Green School, ya. Itu adalah brandednya ya. Sekolah tanpa pintu dan dinding, luar biasa ya. Berarti tanpa pagar dan tanpa gerbang. Kemudian kita lihat juga ada lagi sekolah SDN Tegal Dowo ya. Sekolah Green Culture ya. Kemudian ada SDI Al-Azhar 31, sekolah karakter dan kompetensi. Kemudian ada lagi SDI Al-Hajar 67 Bukit Tinggi, sekolah ramah anak Toyibah. Ini adalah MI Nurul Ulum, madrasah lebih baik madrasah. Kami mengambil contoh ini disarikan dari buku tadi yang saya sampaikan ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa dijadikan inspirasi bagi kita semuanya untuk men-brand sekolah kita ya. Ini adalah salah satu tugas yang disampaikan oleh dosen kami pada mata kuliah organisasi, kepemimpinan, dan manajemen personal. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Kita bisa diskusi pada forum yang lebih tinggi lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.